bagian yang kelima ini kita akan membahas kelanjutan dari proses penyusunan MOV, yaitu langkah yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat beserta contohnya. Langkah-langkah yang akan kita bahas antara lain adalah langkah yang kedua, yaitu identifikasi manfaat dari proyek yang diharapkan dari investasi IT atau proyek IT. Langkah yang ketiga yaitu menentukan ukuran yang sesuai dengan MOV. Dan langkah yang keempat yaitu menetapkan batasan waktu dari pencapaian MOV. Oke, jadi pembahasan berikutnya di sini adalah kita akan masuk ke dalam langkah yang kedua di dalam penyusunan MOV, yaitu identifikasi nilai proyek yang diharapkan. Dengan kasus yang sama, yaitu organisasi non-profit, misinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Nah, di sini pihak project manager, tim, dan juga stakeholder dari pengerjaan proyek ini harus memikirkan suatu manfaat dari proyek yang diharapkan itu ada setelah proyek itu diimplementasikan di dalam organisasi. Ada 4 kata kunci yang bisa menunjukkan keempat manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan proyek. Yang pertama adalah better, yang artinya adalah harapannya setelah proyek ini diimplementasikan, maka kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu akan bisa lebih efisien tetapi lebih efektif atau dapat dikerjakan dengan lebih baik. Yang kedua adalah faster, yang artinya adalah setelah implementasi proyek berarti harapannya adalah kegiatan yang ada di dalam organisasi itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Cheaper berarti dilakukan dengan lebih murah, dan do more itu yang artinya adalah bisa membantu bisnis organisasi untuk bisa mendapatkan pertumbuhan pasar yang lebih, meningkatkan penjualan, meningkatkan keamanan, dan lain sebagainya. Artinya adalah kegiatan itu akan bisa dilakukan dengan lebih. Itu yang dimaksud dengan do more. Sebagai suatu contoh, yaitu jika suatu organisasi mengidentifikasikan finansial sebagai area yang terkena dampak atau aspek yang terkena dampak dari proyek ini, di dalam langkah yang pertama, maka selanjutnya manfaat yang diharapkan untuk muncul itu adalah melakukan kegiatannya sehingga lebih murah, ya, karena harapannya adalah bisa meredus atau mengurangi cost di dalam melaksanakan atau memberikan suatu proses atau melaksanakan suatu proses atau memberikan suatu layanan ke customer. Sehingga di sini value-nya atau manfaatnya itu adalah pada fokus cheaper, ya, melakukan kegiatannya dengan lebih murah. Selain itu, kalau misalkan ternyata kasusnya seperti ini, ya, suatu organisasi itu berhadapan dengan suatu permasalahan, yaitu biaya untuk menyimpan barang itu ternyata sangat tinggi karena sangat banyak barang yang ada di dalam warehouse organisasi tersebut. Maka kemungkinan paling besar value atau manfaat dari proyek ini itu adalah tidak pada aspek do more atau growth. Yang mana growth ini contohnya adalah melakukan kegiatan yang lebih banyak, tetapi value-nya itu mungkin bisa didapatkan dengan cara melakukan kegiatan dengan lebih baik atau better, yaitu meningkatkan kualitas dari proses produksi sehingga bisa mengurangi limbah atau pekerjaan yang dilakukan secara berkali-kali. Atau bisa juga manfaatnya itu dari value faster, yang artinya adalah lebih cepat dilakukan kegiatan manufacturing sehingga inventory atau barang yang ada di dalam warehouse itu dapat lebih banyak digunakan atau lebih cepat digunakan. Atau juga bisa juga untuk cheaper, ya, yaitu mengurangi overhead cost. Kalau misalkan di tahap pertama atau di langkah pertama di dalam penyusunan MOV itu dihadapkan pada suatu pertanyaan, yaitu kenapa organisasi itu menginginkan proyek ini untuk dilaksanakan, maka langkah yang kedua ini berfokus pada menjawab pertanyaan bagaimana suatu proyek ini dapat membantu organisasi di dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut tentunya. Nah,
Di dalam langkah yang kedua ini, project manager dan klien itu seharusnya mengidentifikasikan satu atau dua manfaat yang dapat ditentukan untuk bisa menjawab dampak yang sudah disepakati di tahap yang pertama. Nah, bagaimana ternyata jika 4 area ini itu ternyata penting bagi organisasi, maka seharusnya yang harus dilakukan itu adalah menentukan atau melaksanakan atau meranking kira-kira mana value yang paling penting bagi organisasi, mana yang tidak. Sehingga di sini didapatkan suatu pemahaman secara jelas di dalam pengerjaan suatu proyek. Karena apabila pemahaman itu tidak bisa didapatkan secara jelas, maka kemungkinan besar proyek itu akan dikerjakan tidak untuk menyelesaikan suatu permasalahan inti dari organisasi, tetapi hanya tidak menyelesaikan permasalahan utama, tetapi menyelesaikan simptom atau gejalanya saja. Nah, oke, sekarang kita bahas berdasarkan kasus yang ada. Jadi berdasarkan studi kasus, yaitu organisasi non-profit memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa hidup sehat, maka di sini do more itu akan lebih tepat jika dipilih sebagai kata kunci untuk bisa merepresentasikan MOV yang ingin dicapai. Ya, jadi harapannya adalah dengan do more ini, maka target yang ditentukan untuk MOV itu adalah untuk melakukan kegiatan di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat dengan lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak orang itu tertarik untuk ikut hidup sehat. Nah, itu salah satu contoh dari langkah yang kedua, yaitu identifikasi nilai proyek yang diharapkan. Oke, kita lanjutkan pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan ukuran yang sesuai. Jadi, ukuran ini bisa ditentukan untuk beberapa hal. Yang pertama, bisa digunakan ukuran ini untuk memberikan tujuannya dari penentuan ukuran ini adalah untuk memberikan tim proyek suatu arahan yang jelas. Yang kedua adalah menetapkan ekspektasi dari kepada seluruh stakeholder. Dan yang ketiga adalah sebagai suatu cara untuk menentukan ukuran evaluasi. Nah, pada langkah ini, PM atau Project Manager serta customer, sponsor maupun stakeholder lain itu harus saling sepakat di dalam menentukan suatu target. Nah, MOV di dalam langkah yang ketiga ini bisa ditentukan kombinasi ya antara uang, persentase, atau bisa direpresentasikan di dalam nilai numerik, atau bisa kombinasi dari tiga hal ini. Nah, oke, jadi apabila penentuan ukuran ini tidak jelas, maka selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu menentukan apabila di dalam penentuan target atau ukuran ini kurang jelas, ukuran MOV ini kurang jelas, maka implikasinya itu adalah akan kesulitan di dalam menjalankan atau menentukan evaluasi atau kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menilai apakah proyek itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, di sini salah satu contoh yang bisa diberikan itu adalah jika pada sebuah organisasi itu mengharapkan untuk meningkatkan profit dari organisasi tersebut, maka di sini dapat direpresentasikan ke dalam bentuk persentase. Contohnya adalah meningkatkan 20% revenue dari sebuah organisasi dari 1 juta per bulan menjadi 1.200.000, itu misalkan ya, itu contohnya. Selain itu misalkan ya, jadi kalau misalkan ada suatu organisasi yang ingin meningkatkan customernya, maka di sini dapat direpresentasikan ke dalam sebuah nilai numerik. Misalkan dalam misalkan beberapa bulan setelah implementasi proyek ini, harapannya adalah ada 100 customer baru yang menjadi pelanggan dari organisasi. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat contoh dari kasus, yaitu organisasi non-profit yang memiliki misi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat.
Nah, karena MOW dari organisasi non-profit ini itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, maka ukuran yang ditentukan oleh partisipan di dalam proyek atau stakeholder di dalam proyek itu adalah berupa nilai numerik, ya, yaitu jumlah subscriber dari buletin mingguan yang diproduksi oleh suatu organisasi. Jadi di sini ukuran dari suatu nilai proyeknya dikatakan berhasil jika ada 250 subscriber baru yang berlangganan di buletin mingguan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, itu contoh yang ketiga, atau contoh pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan ukuran yang sesuai. Oke, kita masuk ke dalam langkah yang keempat, yaitu menetapkan batasan waktu pencapaian MOW. Jadi langkah-langkah di dalam langkah yang keempat ini dilakukan untuk menjawab kapan MOW ini dapat tercapai. Nah, di sini project manager dan sponsor seharusnya pada langkah yang keempat ini dapat menemukan kata yang dapat menentukan kesepakatan tentang kapan MOW itu dapat dievaluasi. Jadi kapan MOW dapat tercapai itu sama dengan ketentuan kapan MOW ini dapat dilakukan evaluasi. Jadi contohnya di sini adalah pada organisasi non-profit yang sudah kita bahas pada beberapa langkah sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa direktur menentukan target waktu yang realistis dari MOW itu adalah organisasi mendapatkan subscriber atau pelanggan buletin mingguan sebanyak 250 orang pelanggan baru dalam waktu 6 bulan setelah proyek itu selesai diimplementasikan. Oke, jadi itu langkah yang keempat, yaitu menetapkan batasan waktu pencapaian MOW yang tentunya batasan waktu ini harus ditentukan secara realistis. Baik, jadi kita sudah membahas pada bagian yang kelima ini 3 langkah yang ada di dalam penyusunan MOW. Mulai dari langkah yang kedua, yaitu menentukan manfaat yang didapatkan oleh organisasi setelah pelaksanaan proyek. Langkah yang yaitu penentuan ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur proyek ini atau MOW. Dan langkah yang keempat, yaitu menentukan ukuran waktu. Oke, jadi pada bagian yang keenam kita akan mencoba untuk membahas 2 langkah yang terakhir, yaitu memverifikasi MOW dan mendapatkan persetujuan dari tiap stakeholder, serta langkah yang keenam yaitu menyatakan MOW ke dalam suatu kalimat statement.